Halo para sedulur budiman, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Semoga semuanya disehatkan dan disukseskan, amin. Lur, kalau kita bicara tentang boneka, adalah benda lucu dan imut bagi penyukanya dari anak-anak sampai orang dewasa, Lur. Namun apa jadinya jika ternyata ada boneka yang membawa malapetaka kepada pemiliknya? Nah, film ini menceritakan tentang boneka berhantu tersebut, Lur. Baik, Lur, sebelum lanjut, tolong bayar uang parkirnya dengan cara like video ini serta subscribe channelnya. Kalau sudah, tanpa basa-basi lagi, ini dia videonya. Cerita diawali dengan diperlihatkannya seorang kuli bangunan yang bernama Daniel. Daniel ini adalah seorang kuli bangunan yang memiliki seorang istri bernama Anya yang merupakan seorang pengrajin boneka. Walau hidup mereka sederhana, mereka berdua hidup saling mencintai. Sampai Daniel bilang bahwa ia telah dipromosikan menjadi asisten kepala proyek, lalu digaji dengan cukup besar sehingga dapat mencicil rumah besar dan ia diberikan sebuah mobil mewah. Singkat cerita, pindahlah mereka di rumah yang baru dan memulai kehidupan sebagai orang kaya baru. Anya pun juga mulai bergabung dengan ibu-ibu kompleks lainnya yang salah satunya adalah Tekniken. Tekniken ini adalah tetangga di depan rumah Anya yang sangat percaya akan hal-hal yang mistis. Tekniken memperingati Anya untuk hati-hati dengan makhluk halus, namun tetap saja Anya tidak percaya hal-hal yang tidak logis. Scene beralih ke sebuah proyek pembangunan tempat Daniel bekerja. Terlihat Daniel yang sedang memarahi anak buahnya karena keterlambatan jadwal pembangunan. Ada sebuah pohon besar yang belum ditebang. Tidak ada satupun pekerja yang berani menebangnya. Mereka mengatakan bahwa pohon itu punya cerita. Beberapa bulan yang lalu terjadi perampokan di rumah yang tak jauh dari pohon itu. Semua orang terbunuh secara keji, termasuk seorang anak yang sering bermain di pohon itu bersama bonekanya. Sejak kejadian itu, bonekanya disimpan di atas pohon dan didoakan agar arwah anak itu tidak mengganggu. Karena pohon tersebut sudah seperti tempat tinggal bagi anak itu. Jika pohonnya ditebang, akan menyebabkan malapetaka karena sudah banyak orang yang sudah diganggu oleh arwah anak itu. Karena tidak percaya akan hal-hal yang tidak logis, dan waktu yang sudah mendesak, akhirnya Daniel pun menyuruh orang lain untuk menebang pohon itu. Setelah selesai, Daniel pun pulang ke rumah. Tapi ketika ia membuka bagasi mobil, alangkah anehnya, ada boneka di pohon tadi sudah berada di mobilnya. Ia mencoba berpikir positif dan hendak membuangnya. Tapi, karena Anya adalah seorang pengrajin boneka, Anya malah akan membersihkan lalu menyimpan boneka itu. Dan mulai dari malam itulah, mulai muncul banyak keanehan. Seperti pada suatu malam, terdengar suara-suara dobrakan pintu. Tercium bau-bau busuk, barang-barang yang pecah dengan sendirinya, pintu dan jendela yang terbuka dengan sendirinya. Namun, mereka berdua tetap berpikir realistis dan menebak bahwa penyebab kejadian itu adalah tikus dan angin. Esok harinya, Niken dan anaknya Cila berkunjung ke rumah Anya. Anya menceritakan semua kejadian aneh semalam. Tiba-tiba terdengar suara berisik dari ruang boneka. Setelah diperiksa, alangkah kagetnya ternyata ada tikus. Tapi setelahnya Niken begitu takut karena melihat boneka yang terkenal karena keangkerannya. Niken menjelaskan bahwa boneka itu bernama Gawiyah, yang artinya jahat. Anak kecil pemilik boneka itu mati terbunuh dengan sadis karena perampokan. Arwahnya gak tenang dan gentayangan. Dan Niken menyuruh Anya untuk mengembalikan boneka tersebut ke pohonnya. Sementara itu, Cila yang sedang sendiri dipanggil oleh seorang anak kecil. Ia pun bermain dengannya. Lalu Cila menemui Anya dan mamahnya. Ia bilang temannya yang di luar ingin bermain dengan bonekanya.
Tapi setelah dilihat, ternyata di luar tidak ada siapa-siapa. Malam harinya, ketika di luar sedang hujan deras, Anya melihat seorang anak kecil yang memakai jas hujan sedang berdiri di luar rumahnya. Ketika ditanya, siapa namanya? Anak itu menjawab, Uci. Lalu Anya membawanya masuk dan memberikannya semangkok sup hangat. Lalu Anya menelepon Niken untuk bertanya siapa itu Uci. Namun ketika Niken mendengar nama anak itu adalah Uci, Niken sangat ketakutan dan mengatakan bahwa anak pemilik boneka yang mati terbunuh itu bernama Uci. Lalu tiba-tiba lampu mati. Anya yang masih belum percaya tentang hal-hal gaib pun mencari Uci. Terdengar suara pintu terbuka dan langkah kaki dari kamar boneka Gawiyah. Dan ketika pintunya dibuka, ia menemukan boneka Gawiyah yang sudah ada di lantai. Anya pun mengambilnya, dan tiba-tiba mendengar suara teriakan Anya, Niken pun segera datang untuk menyelamatkan Anya. Niken membantu menenangkan Anya dan pergi bersama untuk mengembalikan boneka Gawiyah ke pohonnya. Namun, sesampainya di sana, karena pohonnya sudah ditebang, mereka memanggil Pak Wahid, seorang pemuka agama, untuk membantu menguburkan boneka Gawiyah dan mendoakan arwah Uci. Pagi harinya, ketika Daniel sudah pulang, Anya bersama Niken menceritakan kejadian horor yang mereka alami. Niken bilang bahwa mereka dalam bahaya karena Daniela yang telah menebang pohon tempat tinggal Gawiyah yang sehingga ia merasa terganggu dan marah. Di tengah percakapan, Daniel mendapatkan panggilan telepon yang mengharuskan dia pergi ke tempat kerja. Ternyata sedang terjadi demo di sana. Mereka adalah para tetangga orang yang telah memotong pohon boneka Gawiyah yang mana orang tersebut baru tadi malam terbunuh secara sadis. Mereka beranggapan ia dibunuh oleh arwah boneka Gawiyah, dan mereka takut jika arwah boneka Gawiyah meneror warga sekitar pria penebang pohon tadi. Sehingga mereka meminta jaminan atas keselamatan mereka dengan cara meminta bantuan orang yang benar-benar bisa menghadapi boneka itu. Karena masih tak percaya dengan hal-hal yang gaib dan masalah pekerjaan yang menumpuk, Daniel pun langsung kembali pulang untuk beristirahat. Namun, ketika Daniel dan Anya sedang tidur, Anya terbangun karena mendengar suara-suara aneh. Suara itu pun terdengar makin keras di bawah tempat tidur. Anya pun memeriksanya, dan ternyata tidak ada apa-apa. Tapi kemudian, ia diserang oleh hantu Uci. Daniel pun terbangun dan menolong Anya, yang ternyata telah terluka secara misterius di paha kirinya. Lalu, pintu kamar mandi bergerak dengan sendirinya. Daniel pun membuka pintunya, dan secara misterius, boneka Gawiyah yang harusnya telah dikubur oleh Anya dan Niken sudah berada di sana dengan tulisan yang mengerikan. Setelah mengalami kejadian aneh secara langsung, akhirnya Anya, Niken, dan Daniel memanggil Bularas, seorang yang dulu pernah menghadapi boneka Gawiyah ketika mengganggu sebuah keluarga. Setelah sampai ke rumah Daniel, Bularas langsung memulai ritual untuk berkomunikasi dengan Uci, agar Uci tenang dan dapat meninggalkan rumah dengan baik-baik. Bularas menggunakan boneka Jalangkung untuk berkomunikasi, dan ternyata Uci tidak bisa diajak negosiasi karena begitu marah dan dendam terhadap Daniel. Lalu tiba-tiba terjadi penyerangan oleh Uci. Karena sudah tidak bisa melakukan pembersihan secara baik-baik, Laras akan melakukan ritual pengikatan secara paksa untuk mengunci Uci di dalam bonekanya. Dengan dibantu oleh Pak Wahid dan temannya, Bularas mulai mempersiapkan ritual penguncian tersebut. Namun, tiba-tiba terdengar suara teriakan Niken. Mereka pun langsung menghampiri Niken. Terlihat Niken yang sudah di balkon dengan tali yang melilit lehernya
dan pisau di tangannya. Mereka mencoba menyelamatkan Niken, tapi yang terjadi, Niken mati dengan mengenaskan dengan kepala yang terpisah dari badannya. Shin lalu beralih ke rumah Bularas, di mana anaknya Shira sedang bermain sendiri. Lalu tiba-tiba Shira didatangi oleh anak kecil dan ternyata itu adalah Uchi. Lalu terdengar suara teriakan dari dalam kamar Shira. Sumi, pembantu Bularas, yang mendengar suara teriakan tersebut panik dan langsung menelepon Bularas. Mendengar kabar tersebut, Bularas langsung OTW ke rumahnya. Alhamdulillahnya, Shira baik-baik saja. Namun, Bularas menemukan tulisan di dinding dan menyadari bahwa ia sedang dijebak oleh Uchi agar meninggalkan rumah Daniel. Sementara itu, di rumah Daniel, tiba-tiba muncul banyak kelelawar, lalu masuk ke rumah Daniel dan menyerang semua orang yang berada di rumah. Daniel dan Anya berhasil berlindung, namun tidak dengan Pak Wahid dan teman-temannya yang mati diserang kelelawar. Daniel dan Anya pergi ke kamar lain. Namun setelah Anya masuk, tiba-tiba pintunya terkunci dan ia terpisah dari Daniel. Daniel pun pergi ke ruangan lain. Anya yang terpisah dari Daniel tiba-tiba dan diserang oleh Uchi yang kemudian memuntahkan darah kotor ke dalam mulut Anya. Daniel yang mendengar teriakan Anya pun pergi lewat balkon menuju kamar Anya. Ia pun menemukan Anya, tapi tiba-tiba ia diserang oleh Anya yang ternyata sudah dirasuki oleh arwahnya Uchi. Daniel melarikan diri dari Anya sampai menuju atap rumahnya. Namun tetap saja Anya bisa mengejar dan terus menyiksa Daniel untuk membunuhnya. Ketika Daniel hampir terbunuh, Bularas datang menyelamatkan Daniel. Bularas minta Anya untuk mengingat kenangan-kenangan indah bersama Daniel agar ia terbebas dari pengaruhnya Uchi. Dan dengan dibantu ayat suci Al-Quran, akhirnya Uchi bisa keluar dari tubuh Anya. Akhirnya keadaan pun mulai tenang. Dalam keadaan tenang itu, Bularas mengatakan bahwa Bularas telah salah. Ia mengatakan bahwa arwah Uchi begitu dendam dan marah bukan hanya karena Daniel yang telah menebang pohonnya, tapi karena ada sesuatu yang telah diperbuat oleh Daniel. Dan akhirnya Daniel pun mengakui bahwa sebenarnya kekayaan yang ia dapatkan secara instan bukan karena promosinya menjadi asisten kepala proyek. Daniel begitu menyayangi Anya. Daniel ketakutan pernikahannya berakhir tragis seperti keluarga ayah ibunya dulu yang berakhir tragis karena kemiskinan. Sehingga dengan gelap mata, ia pun merampok sebuah rumah orang kaya bersama temannya. Karena terjadi perlawanan, dengan terpaksa mereka semua saling bunuh, dan hanya Daniel lah yang selamat. Dan ternyata keluarga itu adalah keluarganya Uchi. Ya, Daniel lah yang telah membunuh Uchi dan keluarganya. Daniel sangat menyesal dan merasa bersalah. Untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya, Daniel pun harus segera menyerahkan diri ke polisi. Mereka semua pun pergi. Namun, ketika Laras dan Anya berhasil keluar, tiba-tiba pintu langsung terkunci dan Daniel pun terperangkap di rumah itu. Tiba-tiba banyak darah yang mengalir di dinding dan kaca rumah itu. Daniel terus mencari jalan keluar, tapi semuanya terkunci. Sampai Daniel tiba di dapur. Ia mendengar suara mesin penghancur sampah yang menyala. Daniel pun berniat mematikannya. Namun, tangan Daniel ditarik masuk ke dalam mesin itu dan membuat sebagian tangan Daniel hancur. Kemudian muncullah sosok hantu Uchi dari mesin itu. Arwah Uchi pun menyerang Daniel dan memuntahkan darah ke mulutnya Daniel. Sementara itu, di luar rumah, Bularas terus-terusan berdoa, sedangkan Anya terus memanggil nama suaminya. Lalu, terlihat Daniel, dan ternyata ia telah dirasuki oleh Uchi. Daniel pun pergi ke lantai 2. Lalu, Daniel menjatuhkan dirinya ke bawah sampai kepalanya pecah. Namun,
Daniel bangkit kembali, dan dengan kondisi yang begitu mengenaskan, ia kembali naik ke lantai 2. Lalu ia menjatuhkan dirinya lagi sehingga kepalanya benar-benar hancur dan ia benar-benar mati. Setelah itu, pintu pun terbuka kembali dan mereka menghampiri Daniel. Laras langsung berlari ke ruang boneka dan menemukan semua boneka telah jatuh dari lemari kecuali boneka Gawia. Dan Laras pun menyadari bahwa arwah Uci sudah memiliki tempat tinggal yang baru sebagai ganti pohonnya dulu. Ya, arwah Uci memilih rumah itu sebagai tempat tinggalnya yang baru. Laras dan Anya selamat, dan rumah itu pun menjadi rumah angker. Dan film pun tamat. Terima kasih yang telah menonton film ini sampai selesai. Bila ada permintaan film, mangga silakan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa kembali lur di Citori ID.